Mu'annas Alaidit bilang mantan HTI dan FPI yang paling getol goreng isu azan. Bapak Yakut, tolong jangan usik agama kami. Kalau Bapak Yakut terus mengusik agama kami, Menteri Agama sedang mencontohkan suara yang terlalu keras, apalagi muncul secara bersamaan. Justru bisa menimbulkan kebisingan dan dapat mengganggu masyarakat sekitar. Karena itu perlu ada pedoman penggunaan pengeras suara. Perlu ada toleransi agar keharmonisan dalam bermasyarakat dapat terjaga. Apa iya dia menghina agama, menyamakan pengeras suara di masjid dengan anjing? Nggak ada tuh. Dari pemahaman saya, Gus Yakut, Menteri Agama hanya ingin mengibaratkan ketidaknyamanan masyarakat akan ramainya bunyi pengeras suara waktu azan yang berbarengan dan kuat-kuatan suara. Itu pastilah mengganggu tetangga sekitar. Direktur Eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum Mu'annas Alaidit menilai bahwa mantan Hizbut Tahrir Indonesia dan mantan FPI merupakan pihak yang paling getol menggoreng isu azan. Hal ini disampaikan saat mengomentari soal seorang pria bernama Doni Putra yang mengancam Menteri Agama Menak Yakut Khalil Quwamas mengenai samurai melalui sebuah video. Doni Putra dalam video tersebut memang menilai bahwa Menak Yakut telah membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Orang-orang seperti ini mestinya sudah masuk bui. Mantan HTI dan FPI yang paling getol goreng isu azan meski sudah diklarifikasi. Padahal RS sebagai pemantik sudah dilaporkan. Mu'annas Alaidit yang juga seorang pengacara pun menilai bahwa tindakan Doni Putra itu memenuhi unsur pidana. DP ini kadrun level atas jelas memenuhi unsur pidana 335 KUHP, 310, 311 dan Undang-Undang ITE. Bersama cuitannya, Mu'annas Alaidit membagikan cuitan netizen yang mengunggah video Doni Putra. Doni Putra juga sudah kebablasan, sepertinya ada unsur pidana. Adapun dalam video yang sudah ramai beredar, nampak seorang pria berkemeja batik menghadap kamera. Nampak dia juga memegang sebuah samurai dengan gagang berwarna merah dan putih di tangan kanannya. Tertera tulisan di layar, "Bapak Yakut jangan usik azan." Awalnya laki-laki yang diketahui bernama Doni Putra itu memprotes soal Menak Yakut yang dinilai membandingkan azan dengan gonggongan anjing. "Bapak Yakut, tolong jangan usik agama kami. Kalau Bapak terus mengusik agama kami," dia tidak melanjutkan ucapannya itu, justru menarik samurai miliknya dengan tangan kiri. Samurai itu tak sampai lepas dari sarungnya. Doni hanya menarik 2/3 samurai dari sarungnya lalu kembali memasukkannya. Dia melakukan itu dengan keras sehingga terdengar bunyi gesekan antara samurai dan sarungnya. Tak hanya sekali, Doni Putra melakukan hal itu sampai 2 kali sampai menatap kamera tanpa kata-kata. Terkait polemik azan dan gonggongan anjing yang tengah menjerat Menteri Agama Yakut Khalil Quwamas, Rizik Syihab akhirnya angkat bicara. Di balik penjara, mantan FPI itu mengamuk mendengar pernyataan Menak Yakut. Bahkan Menak Yakut dinilai menodai agama lebih parah daripada Basuki Cahayapurnama alias Ahok beberapa tahun silam. Adapun hal itu disampaikan oleh Rizik Syihab melalui pengacara setianya yakni Aziz Yanuar belum lama ini. Lewat pesan Rizik itu, kata Aziz, ia menilai penodaan agama yang dilakukan Yakut sudah sangat biadab dan fatal. Seperti diketahui sebelumnya, saat berada di gedung daerah Provinsi Riau pada Rabu lalu 23 Februari, Menak Yakut menilai suasana toa di masjid selama ini adalah bentuk syiar. Namun, pada saat itu dia mengatakan bahwasanya jika dinyalakan dalam waktu bersamaan maka akan timbul gangguan. Suara-suara ini, apapun suara itu, ya harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan speaker di musola masjid. Ya silakan pakai tolong, tapi diatur agar tidak terganggu. Wah. PA 212 merupakan bekas orang-orang yang mendemo Ahok di Monas pada 2 Desember 2016 dulu. Mereka kala itu menuntut agar mantan Gubernur DKI Jakarta itu dijebloskan ke penjara dengan alasan telah melakukan penistaan agama. Dan PA 212 ini sebenarnya nama lain dari FPI. Karena anggotanya yang merupakan Laskar FPI, termasuk pengurusnya hampir FPI semua. Seperti di ketuanya, Slamet Ma'arif juga merupakan mantan jubir FPI dan wasekjennya Novel Bamukmin adalah sekjen FPI DKI Jakarta sebelum akhirnya dipecat pada 2017 silam. Di samping itu, PA 212 ini juga bisa dibilang organisasi nggak jelas. Kenapa? Ya karena, pertama, yang namanya alumni itu kan identik dengan sekolah atau kampus. Seperti alumni SMAS Kanisius Jakarta yang anggotanya banyak menjadi pejabat. Di antaranya Erlangga Hartarto, Bambang Susantono. Begitupun dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama yang ketuanya adalah Ganjar Pranowo. Sementara yang ini alumni pendemo. Selama ini baru pertama kali ya para pendemo yang tidak pernah diwisuda atau tamat sekolah tiba-tiba bikin alumni.
Kedua, yang namanya organisasi bentuknya itu mesti jelas, apakah ormas, yayasan, atau parpol. Sedangkan PA212 ini mau disebut ormas, tapi kerjaannya sama seperti kader partai. Mengusung capres, terlibat aktif mendukung Prabowo di Pilpres 2019, sehingga salah seorang anggotanya Novel Bamukmin mau jadi cawapres katanya. Oh, mau disebut partai juga salah. Meskipun beberapa anggotanya berlagak bak politisi banget. Karena kalau partai itu jelas ya, terdaftar di Kemenkumham serta memiliki pengurus di setiap kabupaten atau kota yang ada dan terlibat aktif di pemilu. Gak cuma jadi tim ses doang. Artinya apa? PA212 ini tidak ubahnya seperti gerombolan. Karena ormas bukan, yayasan bukan, parpol juga bukan. Uniknya, PA212 ini diisi orang-orang yang gak ada kerjaan alias pengangguran. Terbukti, yang mereka lakukan hanyalah demo mulu, gak ada yang lain. Demo Save Rohingya, demo Save Uyghur, demo Talak Omnibus Law, dan demo Save yang lain lah. Pokoknya, kalau dapat momentum pasti demo. Nggak peduli anak istri di rumah mau makan apa, yang penting ikut demo dan dapat nasi bungkus sayur jengkol. Lalu, apa hasil mereka demo berkali-kali itu? Tidak ada, Ferguson. Presiden China Xi Jinping nggak akan mungkin mau mendengarkan Novel Bamukmin orasi di soal Uyghur. Apalagi dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Begitupun dengan Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, nggak akan mau mendengarkan ocehan Al-Khattab maupun Yusuf Martak soal Rohingya itu. Yang ada, demo-demo itu justru bikin jalanan macet dan bikin citra Islam sebagai agama yang toleran serta rahmatan lil alamin itu jadi tercemar. Koplaknya lagi, PA212 ini nggak mengenal waktu dalam melakukan aksinya. Mereka nggak peduli dengan orang lain terganggu atau tidak, mau patuh pada prokes atau tidak, yang penting demo dulu. Padahal Omikron kini itu lagi gencar-gencarnya menyebar luas loh. Dan meskipun dianggap memiliki gejala ringan, tetap saja bisa menimbulkan kematian. Teranyar, PA212 juga menggelar demo di depan Kuda Bus India.